Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kelanjutan pengukuran kuat terang dengan menggunakan metode HD dan metode LD. Kalau minggu lalu kita menggunakan metode pengukuran menggunakan alat luxmeter, kita akan menggunakan metode penggunaan gambar dan menggunakan tabel HD dan LD. Sebelumnya untuk HD itu singkatan dari H itu adalah height atau height itu adalah ketinggian. Ini dari bahasa Inggris ya. Kemudian untuk D itu adalah depth atau kedalaman. Kalau L itu adalah length, itu dari panjang. Gitu. Oke, langsung aja ya. Untuk metode yang menggambar itu misalkan di denah ini seperti ini ya. Di denah itu ada bukaan 1, bukaan 2, bukaan 3 tapi dipisahkan dengan kolom. Nah, titik ukur 1, titik ukur 2, titik ukur utama, titik ukur samping 1 dan titik ukur samping 2 itu kan kemarin sudah dijelaskan untuk menentukan titiknya di pertemuan kemarin ya. Sudah dijelaskan. Kemudian untuk yang tampak interiornya ini bukaannya dari tampak interior itu kelihatan jendelanya seperti ini. Kemudian kalau dipotong dari samping, nah potongannya adalah seperti ini. Kayak gitu. TUU-nya kelihatan di sini. Tengah-tengah sini. Oke. Kemudian untuk menentukan lubang cahaya efektif untuk titik ukur utamanya, maksudnya lubang cahaya efektif tuh yang kelihatan ini kan jendelanya nih. Ini jendelanya. Tapi yang benar-benar efektif cahaya masuk ke dalam ruangan dari bagian mana sih? Kayak gitu. Itu dari kelihatan setelah kita analisa itu dari yang hijau-hijau ini. Caranya gimana untuk dapat yang hijau-hijau ini? Caranya gimana? Dari semua gambar ini kita pindahkan ke sini ya. Pindahkan semuanya dari titik ukur utama nih. Titik ukur utama di sini kalau misalkan dapat cahaya matahari itu kalau kita garis dapat dari pojokan sini nih, ini pojokan kita semuanya titik-titiknya ini pojok-pojokannya kita tarik garis lurus semuanya kayak gitu. Yang ini dari denah, kemudian dari potongan juga sama. Dari titik ini kita cari potongan ke arah jendela, potongan samping ke arah jendela. Karena kan ini kan tiang ya, ini juga tiang otomatis kan nggak dapat cahaya. Ini yang dapat cahaya kan jelas-jelas kan yang bagian ada jendelanya sama ada jendelanya. Jadi kita garisnya ke pojok-pojokan. Sama di potongan juga kayak gitu. Kemudian setelah itu garis ini kita tarik ke arah tampaknya. Dari sini ke arah atas, dari sini ke arah atas, dari sini ke arah atas, ke arah atas, ke arah atas, ke arah atas, dapat dari sini kanan sama kiri. Jadi perpotongan antara denah dengan potongan itu dapat lubang cahaya efektif dari titik ukur utama seperti itu. Nah, kalau dari titik ukur samping gimana? Sama posisinya. Dari titik ukur samping sini kita tarik garis ke arah pojokan 1, 2, kemudian di sini pokoknya yang kira-kira langsung dapat cahaya. Karena kalau yang ketutupan tiang itu tidak akan dapat cahaya. Sama dari TUS itu kan sejajar dengan TUU ya kalau dari potongan. Sama berarti garisnya. Set. Nah, semua itu garis itu ditarik ke arah gambar tampak. Diluruskan. Set. Naik ke atas. Semuanya naik ke atas. Nah, dapatlah ini bagian hijau-hijau ini. Perpotongannya seperti itu. Itu secara gambar.
Itu. Nah, mudah ya kalau untuk secara gambar. Nah, sekarang kita akan lanjut langsung masuk ke tabel. Berdasarkan tabel nilai faktor langit dan faktor dalam dengan menggunakan tabel ini ya. Menggunakan tabel HD dan tabel LD. Tolong diperhatikan. Untuk LD itu yang digunakan adalah ini. Satu ini. Set. Kalau untuk HD yang digunakan adalah ini. Ke bawah. Jadi untuk LD itu nanti kita lihatnya secara horizontal. Tapi kalau untuk HD lihatnya secara vertikal. Seperti itu. Jadi nanti ada nilai dalam persennya LD berapa, kemudian vertikalnya berapa. Misalkan kalau LD-nya itu adalah 0,6, kemudian HD-nya itu adalah 0,8, faktor langitnya berapa? Kita lihat 0,6 untuk LD, 0,6 untuk LD berarti ini 0,6 untuk LD. Kalau HD 0,8 berarti 0,8 untuk HD. Kita luruskan. Set. Oh berarti angkanya adalah faktor langitnya adalah 3,16. Seperti itu. Mudah ya teman-teman cara membaca tabel nilai faktor langit dalam persen. Seperti itu. Nah, ini kita hapus. Jangan kita coret-coret karena nanti akan kita gunakan untuk untuk mengidentifikasi contoh-contoh soal yang ada di belakang biar teman-teman tidak bingung. Oke, sekarang langsung masuk ke teknisnya saja ya. Nah, langsung menggunakan contoh kasus. Hitung kuat penerangan yang diperoleh dari titik ukur utama pada kasus berikut. Jika panjang ruangan, ini bayangkan kalau ini adalah sebuah ruangan ya, bukan ini dinding dengan panjangnya itu adalah 6 meter, kemudian tingginya dindingnya itu adalah 3 meter, kemudian ini adalah bukaan 1, ini bukaan 2 gitu, bukaan tuh jendela ya. Kemudian kedalaman itu tuh masuk ke dalam sana, kedalaman panjang. Kalau ini panjang, ini tinggi, berarti lebarnya ruangnya itu adalah 4 meter. Diperhatikan lagi angka-angka yang ada di sini. Panjangnya dari sini itu adalah 1 meter, dari sini ke sini adalah 1 meter, dari ke sini adalah 2 meter. Dari sini ke sini ini 2 meter nih, dari sini ke sini 2 meter. Kemudian dari sini ke sini itu adalah 1 meter, dari sini ke sini adalah 1 meter. Juga diperhatikan untuk di sini. Angkanya dari sini ketinggiannya adalah 0,75, panjang bukaannya adalah 2 meter. Total dari sini ke sini adalah 3 meter, berarti di sini adalah 0,25. Diperhatikan angka-angka tersebut. Oke, ini saya hapus ya. Karena semua angka ini nanti harus benar-benar diperhatikan. Oke, gimana cara menghitung kuat penerangannya? Kita buat untuk mempermudah cara mencari faktor langitnya itu dengan menggunakan ini dipindah ya, ini garis gambar ini kita pindah ke sana. Untuk mempermudah itu kita membuat kotaan-kotaan yang ada di antara jendela 1 dan jendela 2. Karena ini persegi panjang ya, biar gampang ini bagi 2. Jadi ada ini. Nah, ada di sini. Gitu, untuk mempermudah. Kita bagi 2 seperti itu. Nah, untuk mencari ini itulah dari dari persegi yang besar ini dikurangi persegi panjang yang besar itu dikurangi ini. Jadi hasilnya adalah ini, jendela 1. Nah, sama
Kalau untuk mencari jendela 2 itu adalah dari persegi yang ini, yang besar ini, dikurangi ini. Nih. Jadi untuk, saya ulangi lagi teman-teman. Saya hapus ya. Saya hapus. Sebelum kalian untuk mempermudah tadi mendapatkan luasan, bukan luasan. Iya benar, untuk mendapatkan luasan persegi 1, bukaan 1 dan bukaan 2 itu kalian buat titik-titik ini. Titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Gitu ya. Jangan lupa untuk mempermudah itu tolong diperhatikan. Nah, setelah itu untuk mendapatkan bukaan A, B, I, J itu adalah dari AC, ACHI, ACHJ dikurangi ini, dikurangi BCHI. Hasilnya adalah ABIJ. Sama, kalau untuk mendapatkan bukaan yang kedua itu adalah dengan CEFH dikurangi CDGH. Hasilnya adalah yang nomor 2 ini atau DEFG. Gitu. Yang pertama kita harus paham ini dulu. Setelah itu kita masuk ke interpolasi kasus. Interpolasi kasus. Nah, ini masing-masing ini kita buat ini. Kita buat ini untuk mempermudah. Kita buat interpolasinya. Hanya headnya untuk ACHJ, headnya itu tadi apa? Ketinggian dari ACHJ berapa? ACHJ ketinggiannya berapa? Ketinggiannya ini adalah 2 kan tadi sama ini ya. Ini kan ketinggiannya 2. Berarti kan 2 semuanya kan panjangnya 2 semuanya ya. Berarti ini 2. Kemudian untuk length itu mana? Length itu adalah panjangnya. Saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu teman-teman. Biar enggak bingung. Untuk panjangnya ACHJ berapa? ACHJ panjangnya dari sini ke sini adalah 2 meter. Kemudian BCHI panjangnya berapa? Kan 1 meter. Kayak gitu ya. Dilihat dari gambar ini lagi. Kemudian untuk CEFH berapa dari sini ke sini? Length-nya 2 meter. Kalau untuk CDGH berapa? Dari sini ke sini adalah 1 meter. Sudah paham ya teman-teman untuk interpolasi L. Sekarang untuk interpolasi D. Untuk interpolasi D itu kedalamannya itu adalah tadi yang dibilang kedalamannya adalah 4 meter. 4 meter. Kalau under dari D, kalau under dari 6 itu angkanya adalah pasti 2. Jadi ini 2. Sampai di sini jelas ya. Nah, kemudian kita tinggal membagi untuk interpolasi H per D-nya. Tinggal ini dibagi ini. Yang ada di baris ini dibagi dengan baris ini. 2 banding 2 adalah 1. 2 banding 2 dibagi 2 1. 2 bagi 2 1. 2 bagi 2 1. Gitu ya. Nah, untuk L per D-nya juga sama. Yang dibandingkan adalah atau yang dibagi adalah yang ini, yang biru ini dibagi dengan yang ini. Ini dapatnya dari 2 dibagi 2 sama dengan 1. Yang ini adalah dari 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Ini 2 dibagi 2 sama dengan 1. 1 banding 2 adalah 0,5. Kemudian setelah dapat angka ini yang nanti akan dimasukkan, lihat tabel FL di
di sini. Untuk angka saya hapus dulu. Untuk kalau HD-nya 1, LD-nya 1, kita lihat. HD-nya 1. HD-nya itu 1. Dari ini ya. HD-nya 1. Ini hati-hati, ini 0,1 ya, bukan 1. Yang ini 0,1. HD-nya 1 berarti angka sini. LD-nya 1 berarti sini. Tinggal kita. Nah, berarti angkanya adalah 5,5. Nah, benar kan? 5,5. Kemudian kita bandingkan lagi untuk HD-nya 1, kemudian LD-nya 0,5. HD-nya 1, kemudian LD-nya adalah 0,5. Oh, 3,56. 3,56 di sini. Sampai situ jelas ya, teman-teman? 2, kemudian ini 1 sama 1, ini sama dengan yang ini. Ini 1 dengan 0,5 sama dengan ini. Sudah dapat dari sini, sudah jelas ya. Dapat ini FL-nya. Nah, tinggal ini angka ini dimasukkan ke dalam sini. Interpolasi ACHJ 5,57 dikurangi, saya hapus dulu. Nah, dikurangi BCHI 3,56, kemudian CEFH 5,57, CDGH 3,56. Kemudian tinggal dikurangi matematika aja seperti biasa. Ini hasilnya adalah ini hasilnya adalah ini. Ditambahkan hasilnya adalah 4,02%. Berarti untuk kuaterangnya seperti yang tadi kemarin rumusnya adalah FLTUU per 100 dikalikan dengan 10.000 lux. Hasilnya adalah 402 lux. Gitu. Oke, kita lanjut untuk contoh kasus kedua. Contoh kasus kedua, bedanya kalau ini tadi ada 2 jendela, kalau yang di sini 1 jendela tapi memanjang. Diperhatikan lagi, untuk panjangnya di sini adalah 6, kemudian dari sini adalah 1 meter, panjangnya jendelanya 4, jaraknya ini 1 meter, ketinggiannya adalah 0,75, kemudian untuk ketinggian jendelanya itu adalah 1 meter. Gitu ya. Ini adalah ini. Kemudian untuk mempermudahnya kita buat seperti ini, dibagi 2 aja. Dibagi 2, kemudian kita bikin titik-titik. Dibagi 2 bukaannya kita bikin titik A, titik B, titik C, D, E, F. Nah, untuk ini kan berarti kan gampang. Untuk membuat ini kan karena tadi tidak ada celah ya. Kalau di sini kan ada celah, di sini ya ada celah. Kalau ini kan tidak ada celah, jadi gampang. Jadi tinggal kotaan yang A, B, E, F ditambah dengan kotaan B, C, D, E. Digabungkan aja. Nah, kita buat interpolasinya. Untuk hanya headnya A, B, E, F berapa? Headnya itu adalah ketinggiannya 1 meter. Ini juga sama ya, yang ini juga 1 meter. Untuk length-nya itu kan panjang ya. Dari sini ke sini panjangnya berapa? Karena dari sini ke sini panjangnya 4 meter, berarti kan setengahnya ya. Setengahnya di sini 2, di sini 2. Berarti di sini 2, di sini 2. Depth-nya berapa? Depth-nya kan tadi kan kalau D-nya itu kurang dari 6 itu D-nya adalah 2. Ini pasti 2, ini 2. Karena depth-nya di sini 4. Gitu. Tinggal dimasukkan aja untuk perbandingan H per D. Untuk perbandingan H per D berarti 1 dibagi 2 adalah 0,5. 1 dibagi 2 adalah 0,5. Kemudian untuk length-nya, untuk tabel length-nya itu LD berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Untuk mencari faktor langitnya sama, kita lihat cek tabel F.
Oke, cek tabel FL ya. Dari dari HD-nya 0,5, kemudian LD-nya 1, itu adalah 0,5, HD-nya 0,5. Kita lihat di sini ya. HD-nya 0,5, kemudian LD-nya itu 1, dapatnya adalah 2,11. Nah, ini 2,11 sama ya, 0,5, 1, 2,11. Kemudian habis itu kita masukkan ke sini. 2,11 ditambah 2,11 hasilnya adalah 4,22. Kemudian untuk masuk ke kuat penerangan TUU adalah 4,22 per 100 karena dari persen ya, kali 10.000. Hasilnya adalah 4,22 lux. Seperti itu. Oke, saya hapus dulu ya untuk ini biar tidak terlalu coret-coret. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kasus yang ketiga. Tolong diperhatikan di sini contoh kasusnya, perbedaannya. Kalau untuk contoh kasus 1 dan 2, tinggi bukaannya sama-sama 0,75. Kalau di sini bukaannya lebih dari 0,75. Bukaannya adalah 1,75. Jadi untuk lebih mempermudah itu kita membuat kotaan ini diperpanjang ke bawah seperti ini, kemudian dibagi jadi 2 seperti ini. Nah, kita lihat untuk, jangan lupa untuk melihat angka-angkanya ya. Kita lihat untuk angka-angkanya, kemudian kita buat titik-titik untuk titik-titik A, B, C, D, E dan seterusnya untuk mempermudah. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Itu. Nah, kemudian seperti sebelum-sebelumnya, untuk mendapatkan F, E, H, G itu adalah dengan cara A, B, H, G, A, B, H, G, A dikurangi oleh A, B, E, F. Hasilnya adalah 1. Untuk mendapatkan yang kotaan yang ini itu adalah dengan BC I, H, G dikurangi BC D, E. Hasilnya adalah yang kedua. Ini, gitu ya. Nah, setelah dapat dari sini, kita masukkan ke interpolasi masing-masing nih. A, B, H, G, A, B, E, F, A, B, C, I, H, B, C, D, E. Nah, dari sini kita lihat ininya, ukuran-ukurannya, heightnya, ketinggiannya untuk ABHG berapa. Untuk ketinggiannya saya hapus dulu biar nggak bingung. Untuk ketinggiannya ABHG itu adalah 1 meter. ABHG meter apa 1 meter ini? Harusnya 2 ya. Harusnya 2 ini. Angka ini 2 ini. Angkanya harusnya 2. Kemudian ABEF baru 1. Kemudian yang ini BCIH itu adalah angkanya 2 ya. Ini salah ya yang nomor ABHG-nya. Kemudian ini BCDE 1. Kemudian untuk length-nya itu ininya ya, lebarnya semuanya 2 ya. Lebarnya semuanya 2 ya. Ke sini 2, ke sini 2. Jadi dapatnya 2. Depth-nya di sini 4, berarti dapatnya pasti 2. Tinggal dibagi antara H dengan D. Hasilnya adalah ini ya. Saya tidak jelaskan lagi, teman-teman bisa melihat sendiri. Untuk kemudian L dibagi D itu adalah L dibagi dengan D. Hasilnya dari ini dibagi dengan ini. Hasilnya ini ya. Gitu. Setelah itu kita masukkan, dapat ini adalah cek tabel lagi. Cek tabel dari 1
1 HD LD 1 ini 5,57. Oke, terus 0,5 sama 1 0,5 sama 1 2,11 lagi 2,11 lagi. Nah, 2,11 lagi. Dan seterusnya. Ini juga angkanya ini juga sama ya. Angkanya ini juga sama. Setelah ini kita masukkan dapat ini, setelah ini masukkan ke dalam sini. Udah ditambahkan, hasilnya adalah segini dikali 10.000 Rp hasilnya adalah 692 lux gitu. Kemudian lanjut ke contoh kasus yang selanjutnya. Ini lebih mudah lagi karena ini ketinggiannya adalah 0,75. Tinggal dibagi menjadi 2 deh. Tinggal jadi 2. Jangan lupa dibuat titik-titik A, B, C, D, E. Hasilnya adalah dari AB ini ditambahkan dengan yang ini. Gitu. Hasilnya kita buat dari sini kita interpolasi ABEF. Headnya berapa? Headnya itu ketinggiannya ya. Ketinggiannya di sini 2. Berarti ini 2. Ini juga 2. Range-nya berapa? 2 sama 2 juga. 2. Depth-nya karena ininya 4 berarti ini juga 2. Hasilnya 1 per 1 juga tinggal dicairkan ke cek tabel. Cek tabel 1 per 1. Ini di sini 1, di sini 1. Hasilnya 5,57. Sama semua ya di sini. Nah, 5,57. Dari sini masuk ke sini. Ditambahkan 11,14 dikalikan dengan 10.000 lux. Jadi hasilnya adalah 1.114 lux. Gitu. Nah, Bu, pertanyaannya sekarang, Bu, gimana kalau misalkan di sini faktor untuk LD-nya kan ini kan 0,1, 0,2 angkanya bulat ya. Kalau misalkan 0,87 di sini misalkan di sini LD-nya 0,87, kemudian HD-nya misalkan 0,74 kayak gitu, 74. Terus gimana? Karena angka yang tidak bulat itu ada kemungkinan ya. Nah, seperti ini contohnya. Ada kombinasi. Contoh kasus, kalau di tabel HD itu ada 0,6 itu kan angkanya ada ya di tertera ya karena itu bulat, tapi yang di LD 0,37 itu kan tidak bulat. Interpolasinya nanti akan terjadi interpolasi horizontal seperti ini contohnya. Dengan tabel 0,6 untuk tabel HD 0,6 ada ya angkanya. Kalau 0,37 berarti kita menggunakan interpolasi horizontal karena 0,37 ada di antara 0,3 sampai 0,4 di antara ini gitu. Jadi interpolasinya dari dua arah ini gitu. Nah, caranya faktor langitnya antara 0,6 dengan angka yang paling kecil kan 0,37 lebih dipakainya di sini ya. Paling kecilnya 0,3 ya. 0,3, 0,6, 1,2-nya dimasukkan ke dalam sini. 1,2. Kemudian yang ditambahkan itu adalah selisih dari 0,37 dikurangi 0,3. Hasilnya adalah 0,07 per dibagi antara ini dibagi dengan ini. Antara 0,4 dikurangi 0,3. Hasilnya adalah 0,1 dikalikan angka ini dikurangi angka ini. Gitu. Tinggal dimasukkan angka matematikanya 1,2. Kemudian ditambahkan hasilnya ini adalah 0,7 dikalikan dengan hasilnya ini 0,35. Tinggal turun ke angka matematika. Ini hasilnya adalah ini,
Ini kalau ditambahkan dalam persen adalah hasilnya ini. Kemudian dikalikan dalam persen, dikalikan untuk mencari kuarterang dikalikan 10.000 hasilnya 1,144,50. Gitu. Kalau kebalikannya gimana, Bu? Kalau misalkan yang tabel HD-nya yang tidak bulat angkanya sama. Ini kalau misalkan tabel HD-nya yang tidak bulat tapi tabel LD-nya bulat. Sama, cuma interpolasinya terjadinya secara vertikal. Angkanya tadi adalah 0,24 itu yang tidak bulat, 0,5 itu yang bulat. Jadi di sini yang dipakai adalah dari tabel, saya hapus dulu. Tabel ini, tabel 0,5 dengan 0,23. Kan 0,24 itu kan antara 0,2 sampai 0,3 ya. Jadi yang terpakai itu ini. Nah, gitu. Nah, kemudian gimana interpolasi vertikalnya? Sama, cuma berbeda aja. 0,27 kita pakai dimasukkan ke dalam sini langsung. 0,27 karena ini adalah nilai minimal antara 0,2 sama 0,5 ya. Dimasukkan ke dalam sini. Kemudian yang atas ini adalah selisih dari 0,24 dikurangi 0,20. 0,24 kan dari sini. Dari sini. Dikurangi ini. Per 0,3 yang ini dikurangi 0,2. Hasilnya adalah ini. Dikalikan 0,57 dikurangi 0,27. Hasilnya adalah 0,3, 0,4. Tinggal angka matematika aja. Hasilnya FL-nya adalah 0,39%. Untuk kuarterangnya adalah 0,39 dikali 10.000. Hasilnya adalah 39 lux. Gitu. Nah, Bu, gimana kalau dua-duanya, Bu? Bukan angka dari tabel HD maupun tabel LD, dua-duanya bukan angka bulat, gimana? Sama aja, tapi kita menggunakan interpolasi vertikal sama horizontal. Tinggal mau vertikal dulu atau horizontal dulu. Kalau yang ini contoh kasusnya menggunakan vertikal dulu baru horizontal. Jadi vertikal dulu berarti pakainya yang ini 0,24, 0,37 ya. 0,24 nya kan berarti antara ini ya, antara 0,2 dengan 0,3. Kemudian 0,37 nya antara 0,3 sama 0,4. Jadi yang kita pakai tabelnya ada yang kita hapus, bentar saya ulang. Yang di sini yang kita pakai. Gitu. Nah, caranya gimana kalau interpolasi vertikal dulu? Kalau interpolasi vertikal dulu yang dipakai adalah dari sini dulu. 0, yang paling kecil dulu ya, angka yang dari 0,1717 plus 0,04. 0,04 itu adalah dari 0,24 dikurangi 0,2 per 0,3 dikurangi 0,3 ini. 0,3 ini dikurangi 0,2 dikalikan dengan 0,37 kurangi 0,17. Masukkan dengan angka matematika, hasilnya adalah 0,25. Nah, 0,25 ini baru untuk menjadi angka pertama. Baru kita masuk ke interpolasi horizontalnya. Di interpolasi horizontal berarti kan 0,37 yang ini dikurangi 0,3 per 0,4 ini dikurangi 0,3 dikalikan dengan 0,22
dikurangi 0,22 dikurangi 0,17. Interpolasi horizontal. Tinggal deh dimasukkan ke angka matematika. 0,25 plus hasilnya ini adalah ini, hasilnya ini adalah ini. Angka matematika, hasilnya FL-nya itu faktor langitnya 0,2850. Untuk kuat terangnya hasilnya ini dikalikan 10.000, hasilnya adalah 28,50. Gitu. Itu untuk kalau interpolasi vertikal dulu baru horizontal. Sedangkan sekarang kalau kita interpolasi horizontal dulu baru ke interpolasi vertikal, sama caranya, cuma dibalik aja. Kalau tadi 0 HD-nya sama-sama ya 0,24 dengan 0 LD-nya adalah 0,37 tapi horizontal dulu, berarti yang kita hitung duluan itu adalah dari 0,24. Ini kan sama ya. 0,24 kan antara ini dengan 0,37 antara ini. Gitu. 0,17 kan dari sini ke sini ya. 0,17 masuk ke sini 0,37 dulu karena yang dipakai kan yang ini dulu karena kan horizontal dulu. 0,37 dikurangi 0,3 per 0,4 dikurangi 0,3 dikalikan 0,22 dikurangi 0,17. Hasilnya angka ini ya, angka matematika hasilnya adalah 0,205 masuk ke sini. Kemudian baru kita interpolasi vertikal. Interpolasi vertikalnya dari mana? Dari yang ini, angka ini. 0,24 dikurangi 0,2 per 0,3 dikurangi 0,2 dikalikan 0,37 dikurangi 0,17. Angka matematika deh, hasilnya itu adalah 0,2850%. Dikalikan untuk kuadrannya dikalikan 10.000, hasilnya adalah sekian. Gitu deh. Coba nanti diperhatikan lagi, diulangi lagi rekaman saya apabila teman-teman masih belum paham. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, nanti teman-teman bisa tanya di grup. Gitu. Selanjutnya untuk tugas rumah silahkan di screen capture atau di pause. Ini ada 3 soal. Ini adalah soal pertama. Kemudian ini soal kedua. Kemudian ini soal ketiga. Silahkan teman-teman mengerjakan 3 soal ini. Bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Bisa saling belajar. Minggu depan dikumpulkan sebelum perkuliahan dimulai secara online gitu ya, dikirim ke email saya. Gitu aja. Jika ada pertanyaan langsung di grup. Semoga kuliah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.